Kalau dari segi perputaran kan ya memang cepat fattening Mas. Kalau hitungan laba mungkin lebih tinggi di breeding karena kita bisa produksi cemplengnya sendiri. Untuk domba itu yang lebih bagus dari segi breeding maupun fattening rata-rata kita sistemnya koloni Mas. Jadi satu kotak itu iya Mas, kalau untuk memang menginginkan skala besar itu harus paham terkait pasarnya dulu. Agar ketika kita panen untuk skala besar itu tidak bingung. Ketika memang sudah memungkinkan dikeluarkan semua, dalam arti 20 ekor itu sudah gemuk semua, kita bisa langsung keluarkan semua, kecuali kalau memang ada yang... Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar baik selalu dan senantiasa menyertaimu. Peternakanmu makin maju, ternakmu makin lemu-lemu, dan kebahagiaan senantiasa menghampirimu. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali. Ahlan wa sahlan bi kudumikum. Kali ini kita sudah berada di Berkah Jambu Farm. Tepatnya ini di sebelah Balai Desa Tugu, Balai Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek di negara Indonesia. Di mana di peternakan ini meskipun di sebelah tempat umum, tapi sangat nyaman dan asri juga, bersih, nyaman, baik itu dari bau dan juga peternakannya. Dan bagi teman-teman pemula ataupun teman-teman peternak yang sudah lama berkecimpung di dunia peternakan domba, ini adalah banyak cara-cara yang mudah ternyata untuk ternak domba itu. Kita langsung tanya-tanya saja ke sini, ke Mas Purwonya. Selamat siang Mas Purwo. Selamat siang Mas Tunda. Apa kabar ini Mas Purwo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita bisa review-review lagi ini kandangnya Mas Purwo. Belajar-belajar ternak ini. Mas Purwo ini banyak telah lama berkecimpung di dunia perdombaan, khususnya di wilayah Trenggalek dan sekitarnya. Kita mulai dari sini aja Mas ya. Nah, ini breeding juga Mas kali ini ya. Ada yang memang di breeding juga ada, tapi yang banyak kalau di kandang sini memang fattening, arahnya ke jagal, daging. Sekilas Mas, ini fattening sama breeding itu enakan mana sih? Kalau dari segi perputaran kan ya memang cepat fattening Mas. Kalau hitungan laba mungkin lebih tinggi di breeding karena kita bisa produksi cemplengnya sendiri. Seperti itu, dan nanti cemple-cemplenya juga bisa di fattening kan sendiri. Dan juga untuk bahan-bahan ataupun materi-materi di fatteningnya bisa beli. Nah, di sini dari tadi kita lihat dombanya anteng-anteng, padahal di siang hari ini Mas, nyaman ini, kenyang ini. Kenyang Mas. Dan untuk ternak domba itu sebenarnya kalau kita akan memulai ternak domba atau yang sudah lama itu, cara-caranya supaya simple dan efektif itu dimulai dari mana Mas? Kalau untuk efektivitasnya peternakan domba, apalagi yang memang skalanya sudah besar, katakan 100 itu kan namanya sudah besar Mas ya. Yang dipikirkan untuk kunci dari kesuksesannya itu tetap di ketersediaan bahan pakannya. Bahan pakan Mas ya. Dan untuk menyiasati hal itu seperti apa Mas Purwo ini? Kalau yang saya terapkan di sini, kita menggunakan pakan alternatif yaitu keringan yang kami campur sendiri sedemikian rupa untuk menunjang produktivitas dagingnya agar domba bisa cepat gemuk dan akan segera keluar panen, cepat panennya itu. Oh, cepat panen. Dalam artian cepat panen itu yang arahnya ke fatteningnya atau breeding juga Mas Purwo? Kalau untuk lebih ke pemutaran cepat itu pakan di sini itu untuk arahnya ke fattening. Fattening. Tetapi untuk yang breeding tidak menutup kemungkinan juga dengan pakan yang sama Mas Purwo. Kalau di sini breeding pun tetap sama, tapi yang kita ubah tetap untuk penambahan seratnya untuk menunjang produktivitas susunya untuk kebutuhan anak-anaknya nanti. Oh, kebutuhan anak-anaknya. Ada tambahan apa Mas itu untuk kalau yang breedingnya? Breeding mungkin kita hanya menambah seratnya di lebih tinggi seratnya. Kalau kita fattening biasanya serat itu hanya 30%, tapi untuk breeding mungkin nanti bisa sekitar 50% seratnya. Oh, seratnya lebih banyak yang breeding intinya Mas Purwo ya? Nah, breedingnya lebih banyak yang ke arah seratnya. Dan juga untuk pemilihan bibit Mas Purwo, antara untuk fattening dan juga
breeding itu juga sama atau berbeda Mas Purwo? Aslinya sama untuk jenisnya, tapi kalau untuk ke arah breeding kita harus memilih bibit yang prospeknya lebih bagus dari segi postur dan tulangannya. Oh, lebih ayu-ayu dan lebih cantik-cantik gitu ya. Lebih ganteng pejantannya. Menunjang nanti dari segi keturunannya akan lebih bagus ketika bahan breedingnya dari segi indukan dan pejantannya juga bagus dari segi postur dan tulangannya itu. Ya, dan juga di sini dari segi kandangnya itu sangat-sangat minimalis dan simpel sekali ya Mas ya. Yang penting itu adalah kekuatan dari kandang, bukan keindahannya kalau di sini menganutnya ya. Mungkin ada juga teman-teman atau peternak yang lain yang kandangnya dihias dan lumayan mewah atau bahkan yang mewah sekali gitu ya. Nah, itu tadi Mas, terus terkait untuk domba sendiri, sebenarnya lebih efektifnya itu sistemnya sistem kayak koloni semacam itu atau gimana Mas Purwo? Kalau untuk domba itu yang lebih bagus dari segi breeding maupun fattening, rata-rata kita sistemnya koloni Mas. Jadi satu kotak itu berisi banyak ekor, tidak persekat-sekat. Kalau di sini satu kotak itu untuk domba ukuran segini bisa mencapai 12 ekor. 12 ekor Mas ya. Untuk ukuran panjang sekitar 2,5 kali 1 meter. Yang ini. Yang ini yang di sini. Nah, ini sebagai yang di syuting kita kali ini, yang di depan ini adalah yang fattening Mas ya. Yang bahan fattening Mas. Nah, fattening dan fattening. Rata-rata keluar berapa bulan ini Mas untuk yang fatteningnya dari mulai masuk gitu? Kalau di sini minimal 2 bulan Mas, bisa antara minimal 2 bulan, maksimal 4 bulan sudah keluar. Di angka minimal 2 bulan itu Mas, biasanya non sewu ini pertambahan bobotnya mencapai berapa kilogram? Kalau memang pas dombanya itu mudah digemukkan, dalam arti ya ngerejekeni lah Mas, dalam 2 bulan itu bisa nambah sekitar 8 kilo bisa. 8 kilo Mas ya, kurang lebih ya untuk fatteningnya. Nah, itu dengan full pakan kering ya Mas. Full pakan kering Mas. Kalau fattening itu fleksibel saja, pokoknya gemuk duluan ya dikeluarkan duluan gitu aja. Oh ya, dan untuk pemasarannya Mas kadang mungkin bingung teman-teman itu, intinya setiap domba yang digemukkan itu misalkan katakanlah kita belajarlah 20 ekor. 20 ekor itu harus langsung dikeluarkan sekali keluar gitu atau juga bisa bertahap? Kalau itu kita lihat kondisi dombanya. Ketika memang sudah memungkinkan dikeluarkan semua, dalam arti 20 ekor itu sudah gemuk semua, kita bisa langsung keluarkan semua, kecuali kalau memang ada yang masih belum gemuk, kurang gemuk, kita gemukkan lagi. Jualnya gimana Mas tadi? Biasanya peternak itu takut jualnya di mana? Kalau nanti jualnya gitu. Biasanya itu ya kan banyak teman pedagang-pedagang itu. Jadi kita logis saja ketika domba sudah ada peningkatan gemuknya, semakin gemuk itu ya sebadi gitu saja. Nggak samar nek di ini ya, di wah ini kok dituku murah kok bakule gitu. Enggak ya Mas ya? Insya Allah tidak Mas, bakul itu ya duka kalau oknum yang nakal duka, tapi bakul ya memang ya insya Allah mboten lah kita kerjasama, dalam arti saling membutuhkan antara pedagang dan peternak kan juga saling membutuhkan. Ya, dan juga perlu diketahui kalau di sini itu juga melayani akikoh gitu Mas ya. Iya, kalau di sini juga melayani akikoh. Teman-teman juga nanti bisa mencoba. Wah, ini jantan ini Mas untuk breeding ya? Ini jantannya Mas, untuk pejantan di kandang. Ini jantan Texel. Jantan Texel Mas ya. Nah, ini kebetulan tuh kurang begitu banyak ini yang di sini. Ini kemarin sudah keluar Mas, kemarin saya koloni 20 ekor betina dan 1 jantan ini alhamdulillah kemarin keluar semua. Sudah bunting, positif bunting, kita masukkan ke kandang-kandang petani. Oh, di sini juga ada kemitraan dengan petani-petani gitu Mas ya? Petani sekitar ada. Wah, ini juga ada full blood untuk sorternya ini. Ini belum dikoloni Mas? Ini belum Mas, masih istirahat. Masih belajar bahasa jambu ini Mas. Oh, masih menyesuaikan dengan sini ya, kursus ya. Masih kursus ini. Nah, nantinya lokal juga dikolonikan Mas ya. Nantinya insya Allah dikolonikan dengan ini permaisurinya. Oh, permaisurinya di sini. Betina Texel, pertanyaannya gitu. Ini sudah siapan kawin sebenarnya ini atau masih persiapan ini Mas Purwo? Kalau ini mungkin belum siap, sekarang siap kawin masih menunggu sekitar hampir 1 bulanan lagi. 1 bulan lagi, dan juga nanti
menunggu sama ininya ya, yang full bloodnya tadi mahir bahasa sini dulu. Mahir bahasa sini baru kita kolonikan. Wah, ini juga masih banyak lagi yang di sini. Ini juga breedingan Mas ya. Ini kemarin ada pesanan Mas, pesanan buntingan dengan pejantan Texel. Ini pejantannya duruan semua Mas ini. Ini duruan semua ya. Duruan semua. Masih. Dan nantinya dikolonikan, sudah dikolonikan dan juga dijual hamilan yang ini Mas ya. Ini dijual hamilan, kemarin masuk pesanan ya alhamdulillah lumayan banyak. Jadi kita pelan-pelan mengerjakan pesanan itu untuk buntingannya. Jadi intinya untuk di ternak semacam ini Mas Purwo ya, itu adalah juga dikuasai pasarnya dulu juga gitu atau gimana Mas Purwo? Iya Mas, kalau untuk memang menginginkan skala besar itu harus paham terkait pasarnya dulu. Agar ketika kita panen untuk skala besar itu tidak bingung. Minimal kita akrab dengan pedagang lokal sekitar. Sering-sering sharing-sharing, juga sering-sering main, banyak-banyak relasi gitu ya. Kita juga terkait untuk pakan dan kebersihan kandang juga harus dijaga. Otomatis teman-teman yang peternak yang lain melihat juga suka gitu. Dan juga apalagi nanti kalau bakul mendatangkan bakul gitu biasanya kan dilihat juga dari unsur ini Mas ya. Unsur kebersihan kandang. Kalau kandangnya nyaman itu misalkan pembelinya nyaman juga di kandang, maka otomatis bisa memilih dombanya dan membeli gitu. Ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini nanti habis Mas ini pakan seperti ini. Ini habis Mas, nanti sampai sore insya Allah sudah bersih. Nah, terus sore dikasih pakan lagi? Sore dikasih pakan mungkin biasanya sekitar jam 4. Jam 4 kita beri pakan lagi. Sehari 2 kali Mas Pak di sini. Sehari 2 kali ya. Dan saya lihat ini juga perkembangan kandang ini, teman-teman. Terakhir saya ke sini yang ini belum ada. Nah, ini masih baru, ini kelihatan kayunya kayak gini Mas ya. Ini masih baru. Selalu dapat inovasi ataupun pengembangan di kandang barunya di sini. Nah, berarti memang ternak domba itu ada yang bilang sulit, ada yang bilang mudah. Itu kuncinya di apa sih Mas sebenarnya? Kalau kunci kesuksesan dalam peternak itu aslinya kepemahaman ilmu peternakannya Mas. Bukan hanya dari segi penjualan, tapi dari segi pemilihan bibit awal. Kemana tuh arah kita, ke arah breeding ataupun ke arah fattening. Jadi memang untuk pemilihan bibit itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan atau kesuksesan kita ke depannya. Berarti di sini luar biasa dong Mas, bisa menguasai dua-duanya. Fattening ada, breeding ada gitu. Kalau itu ya nopo nggih, seiring berjalannya waktu, jadi ketika ada peluang di situ kita berusaha mengambil posisi di situ. Pada intinya dimaksimalkan, diberikan yang terbaik lah untuk ternak-ternaknya ataupun itu kalau yang saat ini masih di fattening semaksimal mungkin diusahakan gitu Mas ya. Mas. Dan kalau yang untuk breeding ya juga dimaksimalkan sebaik mungkin seperti itu. Nah, ini. Oke teman-teman, terima kasih. Salam ternak, salam sukses, salam bahagia dari Jambu Tugu Tenggara Indonesia. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.